Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu artinya apa? Bekal kembali. Zadul Ma'ad, bekal kembali. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan akan menjadi bekal kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan qadarullah ya, bab yang akan kita bahas ini pas banget dengan momentum yang akan kita hadapi, yaitu kitab Siyam atau faslun fi hajjihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Jadi pedoman Rasulullah SAW terkait dengan beberapa hal bab dalam puasa. Jadi pas ini temanya pas siang, tidak memilih tetapi memang pas waktunya. Kita mulai ya. Lima kana al-maqsudu min as-siyami habsan nafsi 'anil syahwat wa fitamaha 'anil ma'lufat wa ta'dil quwwatiha syahwaniyah litasta'idda li talabi ma fihi ghayatu sa'adatiha wa naimiha. Jadi beliau ini memukadimahi bab tentang puasa itu adalah bahwa tujuan atau maksud dari puasa itu habsun nafsi, menahan hawa nafsu, anis syahwat, dari beragam syahwat, syahwat makan, syahwat minum, dan syahwat berhubungan badan suami istri. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu ada tiga. Orang yang berpuasa itu ada tiga. Dan secara makna betul adanya. Meskipun beliau tidak menyertakan secara spesifik ada hadis yang menerangkan itu, tetapi secara makna benar adanya. Bahwa as-shaimun salah satu. Orang yang berpuasa itu ada tiga. Yang pertama adalah siyamul awam, berpuasanya orang awam. Jadi puasa awam. Apa itu puasa awam? Puasa awam itu adalah puasa yang hanya sekedar meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, ya sekedar itu. Itu namanya siyamul awam, puasanya orang awam. Yang kedua, siyamul khawas, orang yang berpuasa dengan menahan diri bukan hanya dari pembatal tetapi dari perusak-perusak puasa. Jadi pikiran dia ikut puasa, lidah dia, lisan dia ikut puasa. Itu siyamil khawas, puasanya orang-orang khusus, orang tertentu. Tidak semua orang bisa melakukan puasa khusus ini. Tidak semua orang bisa menunaikan ibadah puasa secara sempurna seperti ini. Itu namanya shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Kalau kita berpuasa sudah sanggup menahan lidah, menahan lisan, dan sanggup mengendalikan pikiran, tidak berpikir yang maksiat, yang munkar, maka itu kita sudah masuk kategori shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Yang ketiga, ini yang paling puncak, siyamnya khawasul khawas. Ini puasanya orang super khusus, eksekutif. Ini orang yang hatinya pun ikut puasa. Hatinya saja puasa. Artinya bukan hanya pikiran dan lidahnya yang dia tahan,
hatinya pun bahkan dia tundukkan. Hanya mengingat Allah hatinya saat puasa itu. Hanya Allah dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah terus ketika puasa. Quran, salawat. Itu orang puasanya khawasul khawas. Nah kita mah kebanyakan puasanya puasa awam. Tidak makan, tidak minum, menahan syahwat lah sampai dari fajar sampai subuh sampai maghrib. Tapi itu pun kadang saumul awam kita nggak sempurna. Sambil ngegerutu nahan laparnya, nahan hausnya, nahan syahwatnya. Padahal pahala orang berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Ada dua keterangan yang menegaskan itu. Yang pertama adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahu. Bahwa pahala orang-orang yang bersabar itu adalah tanpa batas. Bagi orang yang bersabar itu mereka pahalanya tanpa batas. Puasa itu kan seluruhnya kesabaran. Dari fajar sampai maghrib seluruhnya adalah kesabaran. Maka Allah menegaskan innama yuwaffas sabirun, hanyalah orang-orang yang bersabar yang diberikan pahalanya tanpa batas, unlimited pahalanya. Artinya apa unlimited itu? Tidak berbilang, tidak berbatas, sangat besar sekali. Yang kedua adalah dalil hadis Nabi SAW. Beliau bersabda dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Nah, ini orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa. Mudah-mudahan semakin kesini semakin nambah ilmu kita, semakin nambah kedewasaan dan usia kita tingkatkan kualitas puasa kita dari yang puasa awam menjadi puasa khawas. Kalau masih sanggup meningkatkan lagi, puasanya khawasul khawas. Puasa fisik, lalu puasa pikiran, kemudian yang paling tinggi adalah puasa hati. Orang yang sudah bisa puasa hati, pasti dia sudah bisa puasa pikiran dan fisiknya. Namun kebanyakan orang-orang masih ada di taraf puasa fisik. Dan itu pun alhamdulillah kalau berhasil, kalau sukses, itu pun dapat menghantarkan kita kepada itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka, kemudian diangkat derajat kita dan juga dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan meningkatkan kualitas saum kita menjadi saum yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengutip sebuah ayat ya di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatnya sangat masyhur sekali. Ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. As-siyam atau as-saum secara bahasa artinya menahan. Menahan diri. Saum itu menahan diri. Maka seluruh ibadah saum isinya menahan diri. Bahkan kalau ada orang yang hendak memukul kita atau bahkan membunuh kita, katakan padanya, Kul inni shaim. Katakan padanya, aku sedang puasa. Mun eklub kewek maghrib. Sekarang saya tidak akan membalas pukulan kamu. Saya tidak akan membalas hardikan kamu. Saya tidak akan membalas kezaliman kamu. Nanti kalau mau saya balas kewek maghrib dibalas. Ibaratnya begitu. Jadi orang yang berpuasa bahkan andaikan syatamahu ahadun, diledek oleh orang lain, dicemooh orang lain, bahkan qatalahu hendak membunuhnya, katakan padanya qul innani au qul inni shaim. Maaf, saya sedang puasa. Tidak bisa melayani pukulan Anda.
Saya tidak bisa melayani Anda karena saya sedang puasa. Itu kan menunjukkan puasa orang seperti itu udah puasa khawas. Bukannya puasa fisik. Puasa fisik mah masih kena bisa gelut. Orang yang puasa fisiknya tapi pikiran dan hatinya tidak puasa, diajak gelut masih gelut. Tidak sedikit orang puasa pasien banyak. Iya. Tidak sedikit orang puasa lalu tawuran malah. Justru waktunya. Karena gede nafsu. Bahkan hampir jadi ritual tahunan di negara kita, di beberapa tempat, kalau habis sahur itu pasti tawuran. Habis sahur? Biasa. Antar kampung, tarakam itu di banyak tempat. Dan kita sering mendengar berita itu terus-menerus. Habis sahur itu, habis subuh sahur nih, ada kuliah subuh, nah bubar itu tawuran. Jadi baru masuk puasa udah tawuran. Siang aja belum, sore aja belum. Tapi nanti orang yang tawuran itu kalau pas ngabuburit pangramena. Persis seperti lebaran, nu teu parwasa lebaran mah pangriweutna. Balanja pang semangat, puasa ge hanteu. Tapi lebaran pang semangat. Makanya Nabi mengingatkan, laisal id liman labisal jadid. Id itu, lebaran itu bukan untuk orang yang berbaju baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi id itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya Idul Fitri bagi orang yang berbaju baru. Namun Idul Fitri itu sejatinya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Liman ta'atuhu tazid. Kalau ada rezekinya, beli yang baru, beli yang pantas. Tapi kalau misalkan tidak pun tidak apa-apa. Apalagi kita bapak-bapak, kadang-kadang cukup ada koko, ada sarung, beres sebarang tuh. Tidak sibuk. Ya terutama nanti di 10 terakhir itu kadang kita disibukkan belanja baju baru dan i'tikaf kita terganggu. Puasa kita jadi acak-acakan. Riwahnya udah duniawi semua itu. Padahal itu puncak-puncaknya ibadah puasa. Kalau lagi pacuan kudama itu garis finishnya di situ. Tapi kita garis finish malah di mall. Pasar baru. Iya gue. Itu jebakan-jebakan Ramadan harus dipahami dan disadari. Nah, jadi bahkan kalau ada orang mencemooh, meledek, menghina, bahkan mau membunuh, mengajak berantem, berkelahi, katakan ini shahid. Maaf, saya sedang puasa. Kayak ngajak duduk maghrib maghrib lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnatun. Kalau tadi ayat mengatakan bahwa puasa itu untuk meraih ketakwaan, kalau di hadis ini puasa itu adalah perisai. As-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Junnah itu perisai, penahan, penutup. Pokoknya dalam bahasa Arab setiap ada lafaz jinnun atau jin dan nun itu artinya tertutup. Makanya hadisnya as-shaumu junnatun. Jin, jim, nun dan tak, junnatun perisai. Kalau janinun itu juga sama tertutup di rahim, terhalang di rahim, janin. Jinnun juga tertutup dari pandangan. Disebut jin itu karena dia tertutup dari pandangan. Disebut janin karena dia tertutup oleh rahim. Disebut junnah perisai karena dia menutup pemiliknya dari serangan musuh. Disebut majnun gila karena akalnya tertutup. Disebut majanan hak gratis tidak bayar itu karena dia tertutup dari tagihan pembayaran. Maka janinun, jinnun, junnatun, majnunun, majanan itu satu akar kata, artinya tertutup. Janin dengan majnun satu akar kata,
Kalau janin mah tertutup oleh rahim, kalau majnun mah tertutup dari akal. Tapi sama-sama tertutup. Nah di sini puasa adalah perisai. Wa amara man istaddat bihi syahwatun nikah wa la qudrata lahu alaihi bisyam wa ja'alahu wijaan hadhihi syahwat. Di antara bahwa puasa itu merupakan perisai, Nabi menganjurkan orang-orang yang tidak atau belum menikah agar memperbanyak puasa. Karena puasa dapat menahan syahwat. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu dapat menjaga kemaluan dan dapat meredam syahwat yang bergejolak. Minimal siangnya ketahan syahwatnya. Kalau malam kan ditidurkan, jadi tidak terasa. Itu anjuran Nabi SAW bagi para lajang agar senantiasa memperbanyak puasa. Wa kana haji Rasulullah SAW fihi akmalul haji wa a'dhamu tahsilil maqsudi wa ashalu 'ala nufus. Dan seterusnya. Ini pembukanya tidak tidak kita baca semuanya. Langsung saja ke faslun fi ibadatihi sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan. Panduan Rasul terkait ibadah di bulan Ramadan. Ini penting ini. Karena Ramadan itu kan kita sering katakan Ramadan itu adalah big sale-nya Allah Ta'ala, bazar murahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diskon promo terbesar dari Allah itu bulan Ramadan. Jadi kalau ada barang 1 juta di bulan lain, di bulan Ramadan itu cukup beli dengan 50.000. Itu Ramadan. Makanya para ulama mengatakan Ramadan itu bazarnya Allah. Ramadan itu diskon promonya Allah. Ramadan itu big sale-nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang 1 juta harus dibeli 1 juta, tapi di Ramadan cukup dibeli dengan 50.000. Coba, kira-kira perasaan kita gimana? Ada barang kulkas lah gitu ya, misalkan 2 juta, tapi ada waktu tertentu cukup beli dengan 50.000. Wah, itu pasti pinuh itu. Walaupun punya kulkas pun beli lagi dari 50.000. Ada mobil 100 juta taruhlah, ini cukup beli 5 juta saja. Kira-kira dealernya bakal roboh atau dealer? Bakal runtuh itu. Nah, Ramadan juga begitu. Amalan sunnah dihitung wajib, amalan wajib dikali 70, tidurnya pun ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Tapi bukan berarti sama puasa sama penting tidur terus. Ada ibadahnya sendiri. Maksudnya adalah itu motivasi. Jangankan ibadahnya, tidurnya saja ibadah. Bukan anjuran untuk tidur, tapi itu motivasi. Jangankan ibadahnya, tidurnya pun ibadah. Jangankan sholatnya, tidurnya pun ibadah. Jangankan ngajinya, tidurnya pun ibadah. Jangankan tilawah Qur'annya, tidurnya pun ibadah. Itu maksud hadis tersebut. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Yang wajib dikali 70, sabi'ina dhifan sabi'ina marratan tudha'af. Lebih hebatnya lagi, ada satu malam kita cukup beribadah beberapa sholat di situ di malam itu, tapi Allah kalikan hampir 1 abad, 1000 bulan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahri. Kita cukup beribadah sebentar di malam itu, tidak mesti mengisi 1 malam full, tidak mesti seluruh malam diisi, tapi kita ada ibadah di malam itu Allah lipat gandakan hampir 1 abad, sekitar 83 tahunan. Apalagi hitungannya hijriah, bisa jadi lebih dari itu. Nah, ini big promo dan big sale dari Allah ini jangan sampai lewat dari ini. Bayangkan saja, pokoknya ini Ramadan adalah mallnya, bazarnya Allah Ta'ala. Diskon, diobral, pahala dan surga diobral.
Maka mudah-mudahan kita dapat memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Setidaknya menjaga yang biasa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tapi itu godaan lapar dan haus itu kadang sholat jadi malas. Ya, asar teh mulai asar teh goyang jalannya goyang gitu. Zuhur sudah kita tunggu zuhur itu. Tapi itu di situ pahalanya besar sekali. Zuhur sudah ngantuk, asar sudah lulus begitu. Ya semangat nates kita jam 5 menjelang buka atas semangat itu. Ceng HD dari kolak lagi diaduk-adukan begitu. Porson lagi dibuat, nah itu semangat lagi. Lagi hijau. Cincau, kemudian nanti tak boleh lapis hijau. Bubur lemuk, wah masya Allah. S2 wajib ada luar biasa. Tapi nuju puasa mah cucu muka jika korma. Nah aku hormatin lompatan kan. Cucu muka. Ningali eta teh naon misalnya nyuci teh spon itu seperti kue lapis. Terus mama lainnya itu mirip seperti Orson lagi puasa mah begitu. Nah itu godaan-godaan di bulan puasa. Wa kana min hadis sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan al-iksar min anwa'il ibadat. Rasul menganjurkan kita di bulan Ramadan memperbanyak segala macam jenis dan bentuk ibadah. Variasi-variasi ibadah itu dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Fakana Jibril alaihissalam yudarisuhul Quran fi Ramadan. Malaikat Jibril memurajaah Al-Quran Nabi di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu kan hafal Quran. Tetapi hafalan Quran Nabi itu tidak dengan menghafalkan. Allah tanamkan Quran di dadanya langsung. Berdasarkan ayat Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, jangan kau kumat kami kau gerak-gerakan mulut menghafal-ngapal Quran, jangan. Kami sendiri yang akan menanamkan Quran pada dirimu. Makanya ilmu para nabi mana laduni. Ilmu Rasul, ilmu Nabi ladun ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ketika ngulang-ngulang Quran, mau menghafal dilarang, la tuharrik bihi lisan. Jangan kau gerak-gerakan mulut untuk menghafal. Kami akan menghafalkannya ke dadamu. Tetapi sebagai manusia biasa, beliau memurajaah hafalannya dan mengajarkan umatnya agar hafalan itu dijaga. Setiap bulan Ramadan, beliau mensetorkan hafalan Qur'annya ke Jibril 2 kali. 2 kali di bulan Ramadan. Itu Nabi yang sudah hafalnya diinstal. Orang mau hafal nanti diinstal, ngapalna sapoe saayat ge jarang diulang. Nah ini Nabi mengingatkan bahwa hafalan Quran itu cepat kaburnya dari pikiran kita, lebih cepat dari busur panah. Lebih cepat dari panah, lepas dari busurnya. Hafalan Quran kita itu lebih cepat hilang ketimbang panah keluar dari busurnya, cepat. Meskipun sudah lancar hari ini, tapi tidak dimurajaah, dia akan lepas dari kita seperti panah lepas dari busurnya. Cepat. Murojaah itu apa? Mengulang. Tikror, mengulang-ulang. Hafalan yang kita hafal itu mesti diulang-ulang. Itulah tabiat Al-Quran. Selalu harus diulang-ulang agar kita tidak terputus dengan Al-Quran. Mengulang-ulang. Meskipun Anda sudah hafal 10 kali khataman, lancar begitu, tetapi tetap itu harus dijaga diulang-ulang. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW sendiri memurajaah, memudarasah, bertadarus dengan Jibril 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Lalu diikuti oleh para sahabat, para tabi'in. Sebagian mereka ada yang beberapa kali. Imam Syafi'i disebutkan beliau itu khatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Sehari semalam itu berarti 2 kali. Ada yang khatam 10 kali. Ada yang khatam 3 kali. Alhamdulillah orang mah sakali khatam.
Eta ge anu ngajaga tadarus di masjid. Duka diumumi mah duka. Eta dikoroyok. Khatam sakali di masjid ba'da tarawih dikoroyok apa sasasi khatam. Yang di rumah mah Allah alam setengah juz gitu duka. Yang tadarus di masjid itu terpacu. Nanti kita ba'da tarawih adakan tadarus. Jangan minder, jangan sungkan, jangan segan. Kita belajar semuanya. Dan yang keliru juga tidak akan dikejar-kejar, ya. Yang salah juga tidak akan disalahkan. Kita belajar sama-sama sambil tadarus. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kebiasaan baik itu di bulan Ramadan. Jadi Rasul itu mengkhatamkan Quran 2 kali di bulan Ramadan. Meskipun perintah beliau khatam Quran itu sekali, tetapi untuk Ramadan sebaiknya ditambah. Ada sebuah hadis Rasulullah bade kamarana ieu teh. Bismillah bring. Mangga. Tafadhol. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk mengkhatamkan Quran sekali dalam sebulan. Iqra'al Quran min kulli syahrin. Khatamkan Quran, baca maksudnya sekali dalam sebulan. Khatamkan Quran sekali dalam sebulan. Itu berbeda dengan tadabbur, berbeda dengan terjemah, berbeda dengan tafakur, berbeda dengan ta'akul dan tadzakurnya. Itu khusus bacaan. Iqra'il Quran min kulli syahrin. Riwayat Tirmizi. Bacalah, khatamkan Quran sekali dalam sebulan. Kalau sekali dalam sebulan berarti hitungannya satu hari berapa? Satu juz. Satu juz itu kalau lancar setengah jam. Setengah jam. Setengah jam kalau lancar. Kalau lambat atau terbata-bata bisa 1 jam atau 1 jam setengah. Nah kalau yang masih terbata-bata cukuplah setengah juz targetnya. Kalau sudah lancar boleh 1 juz. Nabi memberi kita motivasi al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran dia bersama para malaikat pembawa Al-Quran. Walladzi yatata'u, adapun orang yang terbata-bata membaca Quran falahu ajran, dia mendapat 2 pahala. Hadis Bukhari, hadis sahih. Yang terbata-bata, yang lambat, yang huruf pertama kedua ngahulang deui eta terbata-bata maksudnya. Eureun di huruf pertama kedua teh naik di nanjak deui berat. Nah itu namanya yatata terbata-bata, bahasa Arabnya yatata terbata-bata. Walladzi yatata'u fihi falahu ajran, dia mendapat 2 pahala. Pahala pertama pahala baca, pahala kedua pahala karipuhna baca. Diburuhan ke Allah, tarikuhna diberi pahala. Jadi tidak ada halangan, baik yang yatata atau mahir bil Quran itu semuanya disuruh baca Quran. Bedanya yang mahir bil Quran karena dia sudah berusaha sebelumnya belajar, Allah kasih keutamaan ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat pembawa Al-Quran. Adapun orang-orang yang terbata-bata maka dia diberi 2 pahala. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kualitas yatata kita menjadi mahirun bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya standar mahir itu kalau sudah 1 juz setengah jam itu mahir bil Quran. Kalau sudah bisa tartil itu mahir bil Quran. Kan baca itu ada 3 macam, ada hadar, ada tartil, ada mujawad. Hadar itu norolan. Itu hadar. Wanaziyati gharqan nasyitatin asnawasaliyatan sawasal. Itu hadar. Yang kedua tartil. Tartil itu seperti kita baca wanaziyati gharqan wanasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa, itu tartil. Yang terakhir mujawad. Mujawad mah seperti muammar. Itu mujawad namanya. Mujawad kapan dibaca, tartil kapan dibaca, hadar kapan dibaca. Tapi kalau kita melihat petunjuk Rasulullah SAW, beliau itu membaca Qur'annya tartil.
Berarti tilawah tuh ada. Tilawah cepat tuh hadar. Yang dia hadar. Yang lambat mujawad. Seperti qori-qori di musabaqah itu mujawad namanya. Kalau yang murojaah para hafiz itu kumpulan para hafiz 10 hafiz misalkan murojaah kan cepat tuh. Itu hadar namanya untuk mengecek bacaan. Nah, kalau yang bacaan standar itu namanya tartil. Dan Allah merintahkan kita baca Quran warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Ya, menjamin seluruhnya keadilan. Tartil. Tapi orang itu dapat mencapai derajat tartil kalau dia sudah beres tahsin dan tajwidnya. Kalau sudah beres tahsin dan tajwid baru dia masuk maqamatut tartil, masuk ke derajat tartil. Mustahil tartil kalau dia tidak tahu tajwid. Maksud tahu tajwid itu bukan teorinya, tapi prakteknya. Kalau teori mah semua orang bisa nggak kenal teori. Dan kalau ditanya Umar bin Khattab naon idgham naon ikhfa juga tidak akan tahu. Para ulama tafsir zaman dahulu kalau ditanya mahwal iqlab, mahwal idgham tidak tahu karena ilmu tajwid baru. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah atau sunnah, tapi membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Artinya tidak mesti tahu teori tajwid, tapi tahu cara baca Quran dengan benar. Karena ilmu tajwid juga lumayan rumit. Ada mad ardi sukun, mad jaiz. Ngapal ini susah. Makanya orang dulu mah belajar Quran itu talaki. Yang penting gurunya baca kayak apa, muridnya baca kayak gitu. Itu namanya talaki. Dan itulah metode yang paling otentik belajar Quran. Murid ke guru, guru ke gurunya terus sampai ke Rasulullah SAW. Itu adalah metode talaki. Namun orang sekarang memudahkan urusan, dibuatlah teori, dibuatlah ahkam tajwid, dibuatlah tata cara baca, dibuat metode juga bagaimana membaca Quran dengan cara cepat, mudah membaca, dapat membaca Quran dengan cepat. Ada yang metode 3 hari, ada yang 40 jam, bahkan ada yang menjamin 3 jam bisa baca. Tapi alam awet enggak, itu enggak tahu. Nah, jadi Allah memerintahkan kita baca Quran itu secara tartil, sebagaimana dalam firman-Nya warattilil Qur'ana tartila. Namun mencapai derajat tartil mestilah kita melewati fase yang namanya tahsin makharijul huruf dan tajwid ahkamul qiraah. Tahsin makhrajnya, perbaiki huruf-huruf itu hak keluar dari mulut kitanya, dan juga ahkamu tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya. Jadi makhraj dan hukum itu perlu diperbaiki. Wa kana idza laqiyahu Jibril ajwada bi al-khairi min rihil musalah. Nah, ada kebiasaan Nabi kalau ketemu Jibril, beliau itu sangat-sangat gemar bersedekah. Wa kana ajwadan nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Nabi SAW itu paling dermawan, terutama kalau Jibril datang, artinya bulan Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Beliau itu bersedekah di bulan Ramadan seperti angin berhembus. Nabi Muhammad kalau di bulan Ramadan sedekahnya seperti angin. Maksudnya apa? Tidak terasa. Namanya angin itu kan heos. Nah, hus cepat. Nah, Nabi Muhammad itu kalau bulan Ramadan sedekahnya cepat seperti wush. Karihil mursalah. Yuksiru fihi min shadaqah wal ihsan wa tilawatil Quran was salati wa dzikri wal i'tikaf, juga ibadah-ibadah lainnya. Jadi beliau itu dermawan di seluruh bulan, tetapi di Ramadan sangat-sangat lebih lagi dermawannya. Seperti angin yang berhembus. Dalam riwayat lain, seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Man la yakhshal faqr, seperti orang yang tidak takut miskin. Sedekahnya Nabi itu bagai orang yang tidak takut miskin.
Orang-orang seperti ini yang sudah menikmati lezatnya sedekah, mereka itu lebih bahagia bahkan dari penerima sedekahnya. Ada sebuah keterangan ulama mengatakan orang itu kalau sudah menikmati lezatnya dan nikmatnya bersedekah, dia akan lebih bahagia melebihi orang yang menerima sedekah itu. Nanti Ramadan itu ladang kita banyak bersedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan urusan Ramadan kita. Amin ya Rabbal alamin. Wa kana yakhussu Ramadan milal ibadati bima la yakhussu bihi ghairuhu min syuhur. Beliau mengkhususkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang tidak beliau khususkan di bulan lain selain Ramadan. Hatta innahu kana la yuwasilu fihi ahyanan liyuwafiru sa'atal laili wa nahari 'ala ibadah. Bahkan Nabi itu saking hobi, senang dan sukanya beribadah di bulan Ramadan, kadang beliau mewisol puasanya, melanjutkan puasanya tanpa berbuka. Nabi Muhammad SAW saking gemarnya beribadah, saking tidak mau lepasnya berzikir, tidak mau lepasnya beribadah kepada Allah, saking senangnya beliau itu kadang menyambung puasanya tanpa berbuka. Tapi itu kekhususan Rasulullah, tidak boleh diikuti. Nabi bahkan mengharamkan umatnya mewisol puasa. Nabi mengharamkan umatnya menyambung puasa ke puasa berikutnya tanpa berbuka. Haram bagi kita mah, nggak boleh. Hari ini puasa, besok puasa, tapi nyambung, itu haram bagi kita. Termasuk puasa yang diharamkan, shaumul wisal. Tapi Nabi sering melakukan itu. Itulah namanya kekhususan, tidak boleh diikuti. Seperti hanya Nabi boleh menikah dari lebih dari 4, kita mah haram lebih dari 4. Itu kekhususan. Nabi mah boleh tidak berbuka, artinya nyambung puasa mah, kita mah diharamkan. Itu namanya kekhususan yang kita harus tahu dan tidak boleh kita ikuti. Sahabat itu bertanya, namanya juga manusia bertanya, pengen tahu kan. Wa kana yanha ashabahu, adapun Nabi sendiri melarang sahabatnya melakukan wisal. Wisal itu nyambung puasa tanpa buka, itu enggak boleh. Fayaquluna lahu innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi Anda sendiri wisal. Kenapa? Gitu kan bahasa kitanya. Anda melarang kami puasa wisal, padahal kami sanggup. Seperti Zubair bin Awam itu pernah 5 hari atau 3 hari puasa tanpa buka, kuat. Tapi Nabi larang. Bahasa kitanya mah, hai Zubair, bukalah, berbukalah. Jangan ikuti aku. Maksudnya jangan ikuti aku, maksudnya jangan seperti puasa wisalku ini. Ditanya oleh sahabat, innaka tuwasil, kenapa engkau wisal ya Rasul? Kenapa engkau sambung puasamu? Fayaqul lastu kahayatikum, aku berbeda dengan kalian. Nah, bab ini Nabi menunjukkan otoritasnya sebagai Nabi. Lastu kahayatiku, aku berbeda dengan kalian. Abi itu wa adhallu inda rabbi, aku mah selalu bersama Tuhanku. Yut'imuni wa yaskini, Tuhanku memberiku makan dan Tuhanku memberiku minum. Nabi itu wa adhallu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Karena aku selalu bersama Tuhanku, dalam munajat panjangku dengan Tuhanku dalam kehusuan, dialah yang memberiku makan dan memberikanku minum. Marana mantep gitu bahasa orang. Maka ini tidak boleh diikuti bahasa wisal seperti itu. Tapi Nabi SAW itu adalah hadis Bukhari nomor 1964 dan hadis Sahih Muslim 1105. Di surat Al-Kahfi tidak makan dan minum 300 tahunan. Ya, Ashabul Kahfi juga 309 tahun tanpa minum, tanpa makan. Kan Allah kasih nutrisinya. Itu tidak apa namanya, bukan suatu yang mustahil, pernah terjadi sebelumnya. Nabi SAW itu kalau puasa beliau sering wisal, tidak berbuka.
Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadha ta'ami wasyarab al-madhkur ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud Nabi adalah Tuhan memberikan makan itu apa? Sebagian pendapat mengatakan itu benar-benar makanan dan minuman dari Tuhannya. Artinya memang dimasukkan makanan dan minuman oleh Tuhannya seperti manusia, tapi disuguhkan oleh Tuhannya begitu. Dibuatkan dulu. Ya, seperti itu. Riwayat kedua, annal murad bihi ma yughdihi Allah taala min ma'arifi. Versi kedua, yang dimaksud memberi makan memberi minum Tuhannya itu adalah memberikan nutrisi kepada tubuhnya tanpa melalui proses makan minum seperti manusia biasa. Ya. Kita pun ada seperti itu, infus kan bisa. Di zaman sekarang, infus kan tanpa makan tanpa minum, tapi nutrisi masuk. Nah ini pun Rasulullah SAW itu Allah kasih nutrisi, Allah kasih gizi tanpa melalui proses makan minum biologi seperti biasanya. Dan itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Janin dalam. Ya, seperti janin dalam rahim ibunya, seperti orang yang diinfus dan sebagainya. Waman lahu adna tajribatin wa syauqin ya'lamu istighna al-jismi li ghidha'il qalbi wa ruh an katsiri min al-ghidha' al-hayawani wala siyama al-masthuru farhanu dhahiru. Nah ini Ibnu Qayyim menyentuh sedikit sisi sisi batiniahnya. Kata beliau, orang yang hati dan jiwanya dipenuhi dengan sesuatu, dalam hal ini adalah ma'rifatullah, mahabbatullah, ibadatullah, maka dia sudah tidak perlu lagi dengan yang namanya hal-hal jasmani duniawi. Ini beliau sedikit menyentuh sisi maknawiyahnya. Jadi orang kalau maknawiyahnya sudah penuh dengan zikir, penuh dengan iman, penuh dengan ma'rifat kepada Allah, maka dia sudah tidak perlu lagi kepada makanan-makanan jasmani duniawi. Waqadna Rasulullah SAW, satu poin lagi anil wisoli rahmatan bil ummah. Adapun larangan Nabi kepada umatnya berpuasa wisol sambung tanpa buka, rahmatan bil ummah, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Wa adina fihi ila sahari, dan beliau mengizinkan kalau mau wisol silahkan, tapi sahur mak wayahna kudu sahur. Sahur. Kalau ada yang mengikuti wisol seperti Nabi, tapi batasannya maksimal paling banter sahur mah kudu sahur lah. Gitu. Misalkan alim buka, saya mau buka zikir wae, ibadah sholat. Baik wae mah, tapi sahur mah tetap kudu sahur. Abdolnya mah kita umatnya buka pangheulana, sahur pangpandeurina. Tah hebatna Islam itu. Abdol eta dalam hadis mazala ummati fi khairin, umatku senantiasa ada dalam kebaikan, atau umatku dipandang baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi ibarat kata umat Rasul pang hade nama nu bukan pang segutna, nu sahur pang akhirna. Eta hebat Islam. Jadi kan nu buka nu pangheulana kabok gitu. Eta afdal umat Rasulullah eta. Nah, masih kena bukol. Sahur pang akhirna. Kalau berbala-bala. Langsung setelah baca doa belum kasuntu set langsung. Nah itu adalah seabdal-abdalnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau ke umatnya mah kasih sayang. Sok anu panghadena nu buka pangheulana, anu sahur pang akhirna eta paling abdal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung kaula ibaratnya gitu. Kalau saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu munajat dengan Tuhannya Allah SWT. Fa fi sahihil Bukhari, adapun dalam sahih Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu, beliau bersabda dalam hadis sahih kepada sahabatnya, janganlah kalian melakukan puasa wisol, puasa sambung tanpa buka. Fa ayyukum arada an yuwasil, kalau ada yang maksa mau wisol, faliwasil ila sahar, mangga, tapi sahur mah wayahna kudu barang tuan. Sahur mah wayahna harus makan. Bukan teu mangga, taraweh teu bubur kacang mangga, teu minum mangga, tapi sahur mah wayahna kudu sahur. Itu hadis Rasulullah kepada para sahabatnya dalam hadis Bukhari rahimahullah taala. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, insyaallah nanti kelanjutan bab yang ketiganya, tadi bab kedua.
Wallahu ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah wal afu minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.